Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 April 2024. Saya atas nama Angga Nudatar dari Kepala Produksi Faktori Dramaga CV Amor Group ingin sharing session sebuah buku e-course yang berjudul Teknik Negosiasi, yang setelah saya baca YouTube-nya, saya mendapatkan beberapa hal yang saya anggap itu penting dalam dalam ilmu yang saya dapatkan tentang bagaimana teknik negosiasi tersebut. Bermulai di satu video tersebut menceritakan pada awalnya bisa dicontohkan misal ketika kamu berlibur ke sebuah pulau, anggaplah Pulau Bali, Pulau Dewata, di sebuah pantai, di pesisir pantai. Kamu sedang liburan, membawa keluarga, dan pastinya kamu membawa banyak uang. Lalu di saat itu kamu menemukan satu souvenir, anggaplah tas gitu ya. Terus kamu tuh awalnya memperkirakan bahwa souvenir tersebut atau harga tas tersebut, kamu pikir itu harganya misal 300.000 ya. Kamu berpikiran itu pasti harganya 300.000. Dan setelah kamu bertanya ke si penjualnya, ternyata kamu kaget bahwa kamu mendapatkan penjualnya itu menawarkan dengan harga misal 240.000 misalkan. Di situ kamu langsung senang dong, karena kamu berpikirannya harga awal dasarnya kamu mikirnya itu 300.000, tapi ternyata harganya cuma 240.000. Nah, dari sejak saat kamu tahu harganya tersebut pun, kamu membeli aja tas tersebut atau souvenir tersebut dengan tanpa adanya proses tawar-menawar atau negosiasi harga, karena kamu merasa harga itu sudah sangat cocok untuk produk tas yang kamu inginkan tersebut. Nah, menurut kamu, tapi ya di satu waktu nih besoknya ketika kamu berkumpul dengan teman-teman kamu itu mendapatkan teman kamu tuh memakai tas yang sama nih, memakai tas yang sama atau souvenir tersebut yang sama ya. Ternyata dia pun belinya di pedagang yang sama di saat kamu membelinya juga. Terus ketika kamu nanya ke orang tersebut, ke teman kamu, berapa harganya, ternyata dia jawab itu harganya 240.000 kata dia. Maaf, ternyata dia bilang harganya itu 200.000 gitu kan. Nah, dari situ kamu berpikir, waduh, saya kan kemarin di situ beli harganya 240.000, kok kamu bisa sih dengan membeli souvenir tersebut 200.000. Nah, di situ kamu berpikiran bahwa di situ tuh penting untuk bernegosiasi gitu ya, untuk penawar harga tawar menawar. Karena prinsipnya kamu berpikir ya, menurut kamu 40.000 itu sesuatu hal yang kecil bagi kamu, tapi kalau ternyata kamu adalah seorang pedagang yang notabene itu kamu memesan banyak souvenir tersebut, bisa ribuan atau ratusan ribu gitu ya. Nah, kamu itu tentu akan berpikir bahwa setiap keuntungan sekecil apapun sangat berpengaruh terhadap bisnis itu. Nah, di sini sudah ada titik terang bahwa proses negosiasi itu sangat penting ya, dengan walau hanya cuma kemiringan harga yang
kecil bagi kamu. Tapi di satu sisi kemungkinan kita pun ataupun saya, termasuk saya, merasa bahwa istilah untuk tawar menawar harga, saya akan merasa menjadi orang yang jahat terhadap penjual, menjadi orang yang tega gitu ya untuk menawar harga dagangannya gitu ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu juga, karena tawar menawar harga itu tuh tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kalau dua-duanya sudah deal, ya tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali, karena dalam posisi tadi tersebut kamu berada di tempat wisatawan yang kemungkinan semua harga pasti akan lebih naik daripada harga biasanya di tempat lain. Jadi wajar saja kalau masih bisa ditawar lebih murah, lebih sedikit turun, itu tidak akan mengurangi value atau keuntungan atau revenue dari si penjual tersebut sebetulnya. Itu sih yang harus kamu pahami gitu ya. Nah, kalau kamu tahu gimana sih jadi seorang negosiator yang baik, terus apa saja sih yang harus disiapkan, berikut tips and triknya. Untuk awalnya mungkin tipe orang kita itu dibagi menjadi dua karakter gitu ya. Dengan satu karakter yang tadi saya bilang, ketika kita merasa puas terhadap sesuatu yang kita beli dengan yang kita anggap harga tersebut adalah harga yang masuk di akal, maka cenderung orang tersebut tidak akan melakukan negosiasi tawar menawar harga. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada orang yang cenderung walaupun tahu harga itu sudah turun dibanding yang lain, dia akan melakukan terus usaha maksimal untuk bernegosiasi dengan si penjual agar tujuannya tercapai, yaitu mendapatkan harga yang dia inginkan dari value bahan tersebut gitu ya. Menurut saya sih kamu tidak salah ketika kamu merasa puas lalu kamu bisa beli begitu saja tanpa proses tawar menawar gitu. Tapi ya kalau untuk mengenai menjadi seorang negosiator yang baik, ya tentu saja kamu salah, karena prinsip negosiator itu adalah mencari kesepakatan yang terbaik di antara keduanya gitu ya. Kebanyakan orang tuh memang melihat proses negosiasi itu cenderung menjadi ajang untuk bertahan terhadap prinsipnya masing-masing ya, demi untuk memenangkan kesepakatan tersebut tentunya. Itulah untuk sebagian orang tuh merasa tidak perlu negosiasi tawar menawar harga karena mereka udah takut duluan kalah dalam proses ajang tawar menawar tersebut gitu ya, dan merasa dihabisi duluan ketika akan melakukan proses negosiasi dengan lawannya. Itu kecenderungan sifat sebagian orang juga gitu ya. Nah, tapi seharusnya pandangan kita tuh ketika melihat negosiasi itu sebagai suatu cara, sebetulnya harus menjadi sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah justru ya. Walaupun awalnya perdebatan, tapi kedua belah pihak tersebut saat melakukan perdebatan pasti akan dilakukan cara untuk pemecahan masalah dalam hal kasus perdebatan tawar menawar harga tersebut contohnya.
Ya, dan pada dasarnya negosiasi pun memang muncul ketika masalah itu ada gitu. Maka kita akan berusaha untuk mencari solusi bersama untuk memecahkan kendala tersebut ya. Contohnya ya tawar menawar harga yang sama-sama kekeh, tidak mau turun ataupun tidak mau naik. Semuanya pasti akan ada keputusan terbaik, entah itu kesepakatan yang keduanya sama-sama deal ataupun salah satu tidak merasa itu kesempatan yang baik ataupun tidak akan melakukan deal-dealan. Kemampuan negosiasi itu juga harus dilatih sebetulnya, bukan bakat yang sudah ada dari sejak kita lahir ya. Salah satunya itu ya sebagai contoh kasusnya membeli souvenir tadi yang saya ceritakan dari awal gitu. Kalau kita tahu gimana pentingnya cara bernegosiasi, ya kita juga pasti bakalan mendapatkan banyak keuntungan dari hal tersebut. Contohnya yang si teman kita beli souvenir tersebut dengan harga 200, sementara kita mendapatkan harga 240. Jadi dia ada keuntungan saving money sekitar 40.000 gitu. Nah, apalagi yang tadi juga saya bahas juga bahwa yang namanya ada di suatu tempat wisata itu pasti souvenir apapun pasti harganya akan lebih jauh berbeda di tempat biasanya. Itu kemungkinan kita masih ada kemungkinan untuk menurunkan harganya selama itu kesepakatan menang bersama di antara kedua belah pihak tersebut. Tapi dalam negosiasi dari kasus lainnya, kamu juga harus melihat efek panjang. Efek panjang itu contohnya kamu melakukan perdebatan yang seharusnya tidak kamu lakukan, sehingga kamu bisa membuat atau merugikan orang lain yang menjadi teman negosiasi kamu gitu. Karena bisa jadi suatu saat orang tersebut juga bisa ada ketemu lagi di tempat yang berbeda contohnya gitu, dan kamu akan tidak boleh juga untuk menekan habis-habisan dan merasa harus selalu mengalahkan lawan negosiasi kamu gitu. Itu sesuatu yang kurang baik juga sebetulnya, karena konsep negosiasi itu pun ada di kehidupan sehari-hari, dari mulai hal yang terkecil yaitu jual beli, membagi tugas dengan kolega, mengumpulkan tugas deadline, atau bahkan meminta kenaikan gaji gitu. Nah, kamu tidak harus merasa kamu harus menang dengan konsep dimana kamu ingin bernegosiasi, karena tidak semuanya akan berjalan lancar sesuai keinginan kamu, kecuali kamu punya data bahwa kamu merasa itu adalah sebuah sesuatu hal yang biasa dan layak yang kamu ajukan dalam perdebatan saat kamu bernegosiasi gitu ya. Dan dalam prosesnya negosiasi itu membutuhkan keinginan kedua belah pihak untuk kerjasama masalahnya, bukan untuk berdebat dan malah jadi lawan musuh dan merasa ada yang dirugikan gitu. Karena kalau lawanmu secara positif ya kita ambil, kalau lawanmu berpikiran kamu itu tidak ingin menang sendiri, atau dengan kata lain kamu orangnya enak untuk diajak negosiasi, maka kebalikannya yaitu
justru diri sendiri kamu itu yang akan mendapatkan keuntungannya, baik itu di hari tersebut dan di lain waktu gitu. Itu pentingnya negosiasi pun mempererat hubungan kamu dengan lawan kamu supaya mendapatkan kesepakatan yang kedua belah pihak merasa diuntungkan gitu. Jadi bagaimana kamu sudah siap untuk menjadi seorang negosiator yang hebat? Sampai detik ini semua pasti pernah melakukan negosiasi, dan semoga jika kalian belajar lebih dalam lagi untuk bagaimana teknik menjadi seorang negosiator yang hebat, dengan secara alami kamu akan menemukan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.